petunjuknya. Rasul diutus oleh Allah juga dikasih petunjuk. Nabi Adam dikasih petunjuk, Nabiullah Ibrahim dikasih suhuf, Nabi Musa juga dikasih petunjuk berupa Taurat, Nabi Isa juga dikasih petunjuk berupa kitab Injil, Nabi Daud juga dikasih petunjuk berupa kitab Zabur yang untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya Allah turunkan petunjuk hanya khusus kepada kaumnya sendiri, kaumnya saja. Tapi kalau Al-Quran semua manusia, bukan cuma yang muslim saja. Makanya banyak orang-orang kafir itu sukses karena mengambil petunjuk dari Al-Quran. Contohnya Korea. Dia bukan muslim, tapi dia mempelajari Al-Quran dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang Korea itu dulu kaum terjajah. Cina sudah banyak apa Bu? Banyak bukan hijrah ya kalau ini ya. Banyak merantau karena negerinya negeri miskin. Tapi dia mengambil pelajaran dari Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kenapa umat Islam tidak mau merubah? Sehingga umat Islam ini kebanyakan hanya membaca dan membaca. Tapi apunten saya awam, saya yang penuh kebodohan ingin berbagi ya Bu ya. Banyak orang bisa ngaji, pintar ngaji, tapi hidupnya dalam kebingungan. Bahkan tertekan, kepepet uang rentenir. Curhat-curhat orang di luar sana banyak, insya Allah di sini enggak. Dia rajin ngaji, bisa baca Al-Quran, tapi hidupnya makan jauh dari ketenangan. Apa yang salah? Apa Al-Qurannya yang salah? Apa orangnya? Kenapa? Karena Al-Quran hanya sebatas ngejar pahala, hanya sebatas dibaca, ngejar pahala, tidak ditadaburi dalam kehidupannya. Apa ditadaburi? Direnungkan. Ya Bu ya, direnungkan. Merenungkan itu pakai apa? Pikiran. Bukan merenung di sini ya. Merenungi. Jadi karena Al-Quran itu ada ayat qauliyah, ayat yang kita baca. Ketika kita membaca Al-Quran, maka yang harus on itu apa? Yang harus on, yang harus dibuka apa? Mata. Biar lihat, biar takdir bacaannya, panjang pendeknya. Kemudian onnya ada apa lagi? Telinga, minimal mendengar sendiri bacaan kita. Bukan begitu. Minimal kita mendengar sendiri bacaan kita. Telinga kita. Yang ketiga, yang harus di-on-kan apa lagi? Pikiran, hati. Jadi tiga ini harus on. Jangan cuma yang on bibirnya aja saja, tapi ininya on. Sehingga jauh dari
pengalaman. Kenapa? Kita karena kita perilaku kehidupan kita hanya mencari sarana, belum sampai kepada tujuan. Tujuan Al-Quran diturunkan itu untuk apa? Untuk diamalkan sebagai petunjuk. Bunda, jenengan petunjuk ya Bu ya, jenengan mau bersih, nggak punya petunjuk, belum tahu tentang bersih, nggak ada petunjuknya. Alamatnya dibaca, tapi petunjuk petanya nggak ada. Nyampe gitu, nggak ada Google Map. Google Map kan petunjuk, sama dengan Buddha gitu. Sampai bukan. Petunjuk itu petunjuk Allah agar jenengan itu tidak kesasar sampai jenengan menghadap Allah, menuju surganya Allah, menuju kampung halaman kita. Dulu awalnya bapak kita, nenek moyang kita itu di mana? Di surga. Jadi bapak biologisnya, bapak ideologinya manusia siapa? Ideologi dengan biologis beda. Ibrahim. Bapak ideologi dengan biologis. Biologis ada. Ideologi. Bapak ideologisnya manusia pertama Nabi Allah ada. Bapak ideologinya Nabi Ibrahim. Abdul Ambiya. Dijulukin Abdul Ambiya. Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bapak ideologinya umat Islam, umat manusia, bukan umat Islam, umat manusia adalah Nabi Allah Ibrahim. Kalau Rasul pertama siapa? Nabi Rasul pertama yang diutus untuk menyampaikan risalah dari Allah, Nabi siapa? Ada belum ada manusia belum? Musa. Nabi siapa? Nabi Nuh. Saya nggak punya ini ya, berat ya. Nabi Nuh. Jadi Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh yang diperintahkan oleh Allah menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Karena di zaman Nabi Adam, anak keturunannya mulai ada banyak melenceng dari ajaran Allah, mulai banyak melenceng dari petunjuk Allah, sehingga diutuslah Nabi Nuh untuk apa? Kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nah, Al-Fatihah itu adalah rangkuman dari isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu ada berapa juz? 30 juz, hafal di luar kepala. Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? 666. Masya Allah. Jadi menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran hanya sarana dan prasarana untuk mencapai tujuannya apa? Mengamalkan isi Al-Quran, sehingga dengan mengamalkan Al-Quran maka Allah jamin kehidupan kita ini jauh dari kesusahan dan kebingungan. Sampai Allah sebut di dalam surat Al-A'raf ayat 9 surah 6, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura. Ini orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Andai kata penduduk bumi ini 96 surat Al-A'raf surat ke-7. Walau anna ahlal qura, andai kata penduduk bumi ini wong urip iki, penduduk iki ngerti, kata Allah, sadar. Allah itu kan memberikan kita tuh akal untuk kita sadar ya Bu ya. Untuk apa Bu akal diberikan oleh Allah pada manusia? Untuk merenung, untuk mencerna. Afala taqilun, afala tatafakkarun, untuk berpikir. Yang mengikat ruh dan jasad adalah akal. Maka kita disebut manusia karena adanya 3 komponen ini, akal, ruh, dan jasa. Ketiga-tiganya ini butuh nutrisi. Nutrisinya apa?
gelem mikir, gelem merenung. Nutrisinya jasad apapun. Makanan yang kita makan, ya ayyuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum la takfurun. Hei manusia, makanlah. Ibu ya ayyuhan nas, makanlah dan minumlah apa nikmati yang halalan dan thayyib yang Allah berikan kepada manusia semua. Nah, itu makanan jasad. Makanannya ruh, vitaminnya ruh apa? Nutrisinya ruh apa? Ruh kan butuh nutrisi, ya enggak? Nutrisinya ruh apa, Bu? Ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, sadar diri. Kita nggak langsung jubruk, langsung ada gede kayak gini, enggak. Proses dari setetes nutfah. Kemudian apa? 40 hari kedua Kembali lagi. Mutullah. Dari mutullah menjadi alaqah. Ya enggak, Bu? Jadi alaqah ditiupkan ruhnya, jadilah apa? Janin. Ya, janin 120 hari. Berarti 4 bulan ditiupkan ruhnya. Nah itu, jadi kita ini tercipta melalui proses. Kalau kita nggak sadar diri, proses diculikno dari kecil, diajari mama. Kalau ngomongnya anak kecil itu kan lucu ya, Bu ya, ditanggap malah ya, Bu ya. Ya ditanggap, senang, lucu, ngoceh. Nah itu kayak gini. Ya, Bu ya. Omongannya orang tua kakek kamu jadi penyakit nggak? Ini penyakit nggak? Ya. Yang kafuro kalau mau, kafuro foto, jadi kalau orang yang sudah tua gini ngomongnya ngalor ngidul, berarti akalnya dipakai nggak? Asal nyeplos, asal bunyi, Bu ya, asbunnya Bu ya. Nah, ini jadi orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang senantiasa rajin thalabul ilmu, maka akan mempergunakan akalnya dengan sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran, ayat pertama, surat pertama, Allah hadirkan, Allah susun, itu Rasulullah menyusun seperti itu kepada para sahabatnya, memberitahu sahabatnya, itu wahyu dari Allah, adalah Al-Fatihah. Ayat pertama turun Al-Alaq, ya Bu ya. Kalau di yang pertama di mushaf Al-Quran, ayat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu berarti Al-nya itu isim ma'rifat, jelas. Ya, Fatihah itu pembukaan. Pembukaan yang baik-baik. Jadi orang yang melakukan semua perbuatan baik tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim fawabatar, maka keberkahannya akan dicabut. Jadi hidup ini butuh berkah nggak? Butuh keberkahan nggak? Walaupun rezekinya banyak, punya mobil 5, tapi kalau nggak berkah, orangnya sakit-sakitan, uang masuk rumah sakit, digudok anak narkoba, sik bojone selingkuh, enak nggak? Nggak enak, kayak ngerokok. Karena nggak ada keberkahan. Rezekinya pas-pasan, anaknya soleh solihah, suaminya masya Allah, istrinya masya Allah, rumah tangganya tentrem, tenang dan damai. Nyaman nggak? Yang surga di dunia baik dan nanti. Ibu ya, apalagi kalau rezekinya lancar, suaminya setia, istrinya baik, solihah, anaknya masya Allah, enggak surga aja Bu ya. Sama menemukan surga benar-benar Rabbana atina fid dunya hasanah benar. Nah, kita butuh hasanah ini, butuh keberkahan ini harus hadirkan apa Bu? Al-Quran. Makanya surat Al-Fatihah, Al-nya itu jelas. Fatihah itu pembukaan yang baik-baik. Saya dengan keawaman ilmu yang dikitnya ilmu, mohon maaf kalau nanti dalam penjelasan ini ada kesalahan, karena benar-benar fakir ilmu saya
saya mungkin sepandang pengetahuan saya menamakan Al-Fatihah itu luar biasa. Al-Fatihah itu disebut juga sebagai ayat Sab'ul Matani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ibu dalam setiap kali membaca Al-Fatihah berapa kali? Minimal 17 kali itu ya dalam sholat kita. Lain yang lain-lain, lain sholat sunnah, lain nanti mendoakan Al-Fatihah, barakatil Fatihah, banyak luar biasa. Nah, sunnah rawatibnya, duhanya, tahajudnya, witirnya, masya Allah, belum nanti mendoakan keluarga kita, saudara kita, pasti dibubuhi Al-Fatihah. Nah, yang kedua, Al-Fatihah itu selain diberi nama surat Sab'ul Mathani, juga diberi nama Asy-Syafi, penyembuh, ayat-ayat penyembuh. Jadi kalau kita sakit perut atau sakit apa, bacakan Al-Fatihah. Anak kita panas dan membacakan. Tapi jangan cuma sebatas bibir yang baca, nggak ngefek. Kalau dulu sahabat Rasulullah ketika ada seorang raja Yunani, raja dari Romawi, disengat kalajengking, dia minta pada sahabat Rasul untuk diobati karena sudah berbagai macam tabib yang mengobati nggak sembuh. Kemudian oleh sahabat Rasul minta izin pada Rasulullah, diizinkan oleh Rasul karena yang diobati orang kafir, dibacakan Al-Fatihah, biidznillah sembuh. Dan raja tersebut langsung masuk Islam. Kenapa? Karena tauhidnya, keyakinannya akan intisari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah diawali dengan bismi, dengan bi harfu jarin, ismi menyebut nama Allah. Ya Bu ya, apakah ada seorang hamba namanya Allah? Enggak boleh, harus Abdullah, hamba Allah ya. Karena khusus Allah ini khusus hanya milik Allah. Jangan ada yang menyerupainya. Allah, enggak ada Allah, enggak ada Allah. Ya Bu ya, Allah. Dengan menyebut nama Allah. Karena Allah lah pencipta. Allah maka nimahunun fihi makathirun minan nas, kata Rasulullah. Ada 2 kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia. Banyak dilupakan. Yang pertama as-sihah, nikmat sehat yang banyak dilupakan oleh manusia. Ketika sehat lupa diri. Waduh, kadang ngobrol gak mandek-mandek. Cerita iki si amari ganti topik lagi, si topik ini ganti lagi sampai lupa waktu ada ngomong. Ya Bu ya? Enggak, bukan ibu di sini, itu di sana. Baik-baik. Ini. Karena apa? Sehat. Wih, makan kuliner tetap ini ke AB di sini. Kenapa? Sehat. AB, wih, jalan-jalan belum selfie. Kenapa? Sehat. Kebanyakan dilupakan oleh manusia. As-sihah, yang pertama nikmat sehat, wal faro, yang kedua waktu luang. Dikai waktu luang dibuat sinetron. Habis waktunya. Gak mau sok Bu. Ya, coba Ibu buat baca Al-Quran. Aku gengginya kesenjutan, cepot-cepot, ngantuk. Kadang-kadang luar biasa. Godaan ini ya Bu ya, 24 jam Bu. Nah, jadi nikmat terbesar itu adalah sehat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna namanya, sempurna sifat-sifatnya, sempurna keagungannya, kepemilikannya, kekuasaannya, semuanya. Ar-Rahim khusus diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dipakai ulil albab, yang memakai akalnya dengan baik untuk mencerna, mentadabburi ayat-ayat Allah. Ar-Rahim, sifat Ar-Rahim. Jadi jadikan sifat Rahman Allah tadi, Allah kasih kita mata, Rahman
Bingung. Berapa saya tahu IP? Alhamdulillah tapi udah tenang sesepi. Siapa kami ini? Kalau sudah alhamdulillah segala pujian itu mutlak milik Allah. Sudah jangan ada tapi. Jangan campur aduk bu. Allah iyo, setan iyo. Jadi abu-abu ya bu. Tidak jelas. Kalau sudah alhamdulillah, sepahit apapun itu nanti alhamdulillah. Oh mungkin kepahitan ini jamu agar saya jadi kuat, agar saya jadi sehat. Jadi selalu positive thinking. Ya bu ya, kalau sudah alhamdulillah segala pujian yang maha besar, yang maha menyehatkan, maha menyembuhkan, maha bijaksana, maha adil, maha segala-galanya. Lillah itu milik Allah, jangan ada tapi. Kalau sudah bersyukur ya bersyukur. Nah, alhamdulillah di Rabbil alamin. Rabb tauhid rububiyah. Apa Rabbil alamin? Rabbil alamin apa? Apa Rabbil? Rob penyembah apa? Rabbil alamin. Yang menguasai, yang memelihara, penguasa itu ya. Alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji milik Allah. Rabbil alamin apa bu? Alam semesta. Yang menguasai alam semesta, pemilik alam semesta, pencipta alam semesta, penguasa alam semesta. Jadi kalau mau jadi penguasa, deketi sang pemilik alam semesta. Pilih orang-orang loh, jadi terpanggil. Enggak, pilih orang-orang yang dekat sama Allah. Biar dia bisa menjaga amanahnya dengan baik. Pilih orang-orang yang takut pada Allah. Karena ini hanya amanah. Qulillahumma malikal mulki. Maliki yaumiddin. Habis alhamdulillah apa bu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kembali ke sifat Rahman dan Rahim Allah. Kemudian apa? Maliki yaumiddin. Apa bu? Penguasa hari pembalasan. Bahwa hidup ini pasti akan ada balasannya. Jenengan mau berbuat baik, balasannya kembali ke jenengan. Jenengan berbuat jelek, balik nang awake dhewe. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya perbuatan baik itu buat jenengan dhewe, bukan buat orang lain. Wa in asatum falaha, dan orang yang berbuat jelek falaha maka juga akan balik nang awake dhewe. Jadi kita berbuat baik itu sebenarnya itu ibu baik pada diri sendiri. Suatu saat ketika ibu kebingungan karena ibu pernah nolong, nanti balasannya balik ke ibu. Sebaliknya, ketika ibu jelek, jahat, ketika ibu dalam kebingungan, orang nggak mau nolong lagi. Semua akan kembali ke pelakunya. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Qulillahumma malikal mulki. Mulki al-mulka, yang sempurna kerajaannya, pemilik kerajaan semuanya, penguasa semuanya. Tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Surat Al-Imran ayat berapa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ini sharing ya Bu ya. Ini bukan dakwah ya Bu ya. Ini sharing ayat balik Al-Qur'an, mengajak. Kenapa kita ini gak ada yang sempurna. Katakanlah Muhammad. Ayo. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy
wa tarzuqu man tasha'u biyadikal khair. Apa terus? Yang pertama tadi. Ayat artinya coba. Kata pertama. Katakanlah Muhammad, wahai Rabb pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki. Nih, wahai pemilik kekuasaan. Siapa pemilik kekuasaan? Allah. Engkau akan berikan kekuasaan pada siapapun yang Engkau kehendaki. Jadi walaupun kampanye gini, kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan. Makanya deketi Allah, jangan deketi rakyat. Deketi rakyat, dikei duit, kok entek duit, entek-entekan, gak kepilih, stres sama sakit jiwa. Entek-entekake. Kok rakyat dideketi, kok rakyat kemalan ini. Sing kemalan gini, nggak akan barokah. Campur mbek harta halal, campur mbek harta sogokan, campur dan tidak barokah. Jangan pernah mau nerima gini-gini. Dikasih. Walaupun dikasih pura-pura aja ngasih. Coba dengan sekarang memang ngasih dari dulu-dulu ngasih. Ya Allah, sudah bisa kaki. Kampanye Saya nggak nyala. Jangan gampang terpengaruh dengan ini sembako. Aduh. Nanti kalau udah jadi orang-orang seperti itu banyak lupa bu. Lali gitu. Karena nggak karena Allah. Dia berusaha kan balik modal. Aku modal pun tak ada. Apa pikirannya aku balik modal? Bisa korupsi, bisa iki. Imbalannya. Iya. Makanya Qulillahumma malikal mulki, wahai zat yang pemilik kekuasaan, maka Allah akan memberikan kekuasaan pada siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian lanjut. Dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Watanzilul kami man tasya, dan Allah cabut nazak itu dicabut. Makanya kadang-kadang orang kalau nazak kamu kayak gitu itu dicabut. Allah alam saya belum pernah merasakan. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Watanzilul jadi dari kata nazak. Watanzilul kami man tasya, dan Allah akan mencabut kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Jangan-jangan ini berusaha menjadi penguasa seterusnya, nggak pasrah sama Allah. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Nabrak ngalor ngidul ya bu ya. Kalau orang ingin melanggengkan kekuasaan gimana bu? Ya berbagai macam cara dia lakukan. Nggak peduli halal, haram, lali bahwa dia maliki yaumiddin tadi itu semua. Kemudian lanjut. Di tangan Engkaulah segala kebijakan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Di tangan Allah segala kebijaksanaan, di tangan Allah kemenangan. Perjuangan ini milik kita, milik orang Palestina. Tapi kemenangan milik Allah. Allah lah yang memberikan kemenangan. Juga ini sekarang kita lagi kontestan ini. Perjuangan milik kita. Bagaimana kita mengajak umat untuk memilih calon-calon yang benar, track recordnya yang benar. Saya nggak menurut ini ibu enggak lah. Sudah ibu itu kan punya mata, punya akal, lihat gitu track recordnya. Ya bu ya, ibu punya ilmu. Jangan hanya apa bu, opini masyarakat yang nggak jelas, akhirnya jenengan nanti bertanggung jawab di hadapan Allah, bertanggung jawab pada generasi ini. Kalau tidak sesuai apa bu janji-janjinya. Jadi pemimpin yang kakek janji jadi pilih. Gombal itu biasanya. Maka diam. Kemudian lanjut. Surat lain ya. Watanzilul kami man tasya, watanzilul man tasya, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Mudah bagi Allah merubah segala sesuatu. Memasukkan malam ke siang, membuat siang jadi gelap, mudah bagi Allah. Siang terang-terangnya matahari terbit tiba-tiba gelap, mudah nggak bagi Allah? Mudah. Tiba-tiba peteng hujan, mudah bagi Allah. Peteng tiba-tiba terang, mudah bagi Allah. Mudah nggak bu? Ya. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Kemudian lanjut. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Mudah bagi Allah untuk membangkitkan orang yang hidup.
mati. Mudah bagi Allah untuk mencabut orang yang hidup untuk menjadi mati. Mudah nggak? Mudah juga bagi Allah untuk menghidupkan yang mati kepada yang hidup. Sangat mudah bagi Allah. Mudah bahkan lebih mudah daripada makan semut nyamuk. Mudah bagi Allah. Karena Allah memilih kulillahu mengalihkan mulki. Lanjut. Dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang kau kehendaki Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita ingin rezeki yang barokah, yang banyak, dekati apa Bu? Sang Maha Kaya, Sang Pemilik kekayaan. Jangan dekati dukun. Apa dukun sepi blayu nang dukun, blayu nang dukun kawin. Nah ini banyak orang tersesat seperti ini. Bukan Allah yang didekati, malah toyol yang didekati. Naudzubillah. Lanjut. Habis. Nah, jadi kalau kita melihat dari ayat itu bahwa mudah bagi Allah untuk mencabut kekuasaan dari setiap hambanya. Jadi kalau kita dielek-elek orang, kita nggak bakal elek. Kalau Allah tidak ngelek tenang aja, jangan terpengaruh. Ya Bu ya? Saya nggak bakal elek-elek aku, bapak sak donya elek aku tak bakal elek, aku tak bakal jatuh. Satu dunia menjatuhkan ibu, tapi Allah ingin memuliakan ibu, Allah akan mengangkat ibu. Tenang, deketi. Sing punya kekuasaan, jangan stres. Ibu ya. Kadang-kadang kita ada stres. Kok kayak misalkan dia sendiri mangan kita. Ngapain? Hidup ini nyantai wae. Tenang, deketi Sang Pemilik. Qulillahumma malikal mulki maliki yaumiddin. Kemudian ada permohonan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu kalau sholat ingat nggak? Jangan-jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jemuran pikiran Kalau memang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, luruskan. Iya hanya kepadamu lah ya Allah. Hamba menyembah karena hamba gak punya kuasa, hamba hina, hamba lemah, hamba gak punya kekuatan, hamba gak punya kemampuan, keberdayaan tanpa taufik, tanpa pertolongan darimu ya Allah. Iya karena aku menyembah benar-benar dengan tangisan, melemahkan diri, menjatuhkan diri di hadapan Allah. Wa iya kanas ta'in baru jalo nyembah kan nyembah jalo terus. Apa ya? Enak kata Allah. Iya karena butuh sembah Allah. Kita sembah, takuti Allah. Hanya Allah. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Dimanapun kamu berada, takutlah kepada Allah. Ya Bu ya. Wa bis-sayyi'atil hasanah tamuha. Kata Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa abbi'is sayyi'atal hasanatan tuha. Dan tutuplah perbuatan jelekmu. Mungkin dulu kita nggak ngerti, suka bermaksiat, suka jauh dari petunjuk Allah. Tutup sekarang dengan takut kita, dengan taubat kita. Wa abbi'is sayyi'atal hasanatan tuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berbuat baiklah kamu kepada manusia, hablum minan nas, dengan akhlak yang baik. Gitu. Iyyaka na'budu, nyembah Allah dengan sebenar-benarnya nyembah tanpa dicampur dengan sirik-sirik. Ibu, penyakit yang paling berbahaya itu apa? Penyakit yang paling berbahaya dan menakutkan apa? Kanker. Hati. Ada penyakit yang lebih parah, Bu. Hati sih kalau apa? Penyakit apa, Bu? Syirik. Penyakit paling berbahaya itu penyakit syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kedzaliman yang nyata, menduakan Allah, menyamakan Allah dengan yang lainnya. Gak terima. Syirik, penyakit berbahaya, paling berbahaya, lebih parah dari penyakit kanker adalah penyakit syirik. Itu keluarkan lebih kecil.
Jadi ketika kita divonis kanker atau tumor, mudah-mudahan enggak, tenang, senang Bu, alhamdulillah. Dengan ibu alhamdulillah, ibu makin kuat. Sehingga dengan semua tadi dia melawan sel-sel kanker makin apa? Makin grogoti tubuh ibu. Jangan stres. Aduh ya Allah terus ya Allah. Tambah hati. Alhamdulillah dok pakai tadi. Alhamdulillah. Allah Akbar. Aku tidak punya ya Allah sayang kamu. Jenengan saya sayang ya Allah. Hamba dunia ini. Supaya apa? Supaya dekat dengan Allah. Mungkin dekat dengan kematian. Mungkin kan sama Allah udah dikasih sinyal. Enak kan? Daripada itu enak-enak makan durian terus mati. Ya enggak Bu? Kan enak dikasih sate dulu. Dikasih sinyal sampai bersih benar-benar. Dosane baru diambil. Enak enggak? Enak, harusnya bersyukur. Bersyukur Bu. Iya tak pernah ngalami. Bu, saya pernah ngalami Bu. Saya pernah sakit kanker tuh, kanker paru-paru. Bukan kanker kantong kering ya. Bukan kantong kering. Kankernya sekarang kan. Oh dulu saya pernah punya kanker paru-paru. Dokter sudah bertanya. Anak saya pernah punya leukemia, sakit leukemia. Tapi alhamdulillah sakit lainnya mantu kalau Yasmin. Al-Quran kan obat kan Bu. Semua penyakit-penyakit berat itu kan berawal dari hati. Hati yang suka dongkolan, hati yang suka baperan, hati yang suka dendam, hati yang suka ini sehingga dia menggerundel. Nah saya pernah mengalami seperti itu sehingga sakit kanker. Nah Insya Allah jadi caranya Allah mentarbiah hambanya itu indah. Iya karena aku tua iya karena nasta'in dan hanya kepada Allah tempat kami meminta apa saja. Mau minta sama Allah, dekati Allah biar hidup kita itu tenang. Dekati Allah, baca kalam-kalamnya Allah, renungi artinya, tadabburi isinya, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal ya 10% lah. Ya kalau bisa nambah lagi 20% ya Bu ya. Karena di sini kan kita ini kan berproses terus. Ya Bu ya, berproses ya Bu ya. Kita ini hidup selalu berproses. Berusaha untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Iya karena Allah tua, iya karena stain. Ihdinas. Nah ini puncak permohonan tertinggi dari seorang hamba adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus. Berilah kami istiqomah. Karena istiqomah itu berat. Berat nggak istiqomah? Istiqomah itu apa Bu? Kontinu. Mamanya itu mama suka baca Quran satu hari, setengah juz ada yang ikut program award. Nah nih selalu diingatkan dengan laporan ya Bu ya. Amalan kayak Allah mati laporan. Nah, ada nggak gitu Bu ya? Nah ini ada hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallahnya bacaan kita persembahkan untuk Allah, niatkan untuk Allah, mencari ridha Allah. Hablum minannasnya laporan. Ini hablum minannasnya. Nah ini yang ikut award, yang nggak ikut masuk gabung karena saya juga di award. Nah seperti itu Bu. Jadi ihdinas siratal mustaqim karena kita ini butuh teman. Butuh teman yang solihah, butuh teman yang soleh. Untuk apa? Mengingatkan kita akan kebaikan. Kadang-kadang kita ini lupa tuh. Ya Bu ya, saya sendiri kadang-kadang nggak dieleng, itu lali. Nih udah ditelepon, oh iya, waktunya itu, oh iya. Itu biasa manusia ini tempatnya lupa. Makanya butuh sosial, teman-teman yang soleh dan solihah sehingga bisa mengingatkan kita dalam kebaikan. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lurus tuh sesuai jalur. Nah belok itu sesuai jalur. Jangan keluar jalur atau jurang. Ya Bu ya, sesuai jalan yang lurus tuh Bu. Jalan yang lempeng itu jalan mau kemana? Mau ke Bromo. Pasti kan naik kan ada jalan yang lempeng, ada jalannya kan Bu. Ya Bu ya, mau naik ke Bromo kan gini. Kalau Ibu keluar dari jalur nyebur jurang ya? Iya. Seperti itu hidup. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan
beriman para anbiya, kemudian para rasul-rasul. Apakah para anbiya, para rasul itu hidupnya enak terus? Tidak penuh perjuangan. Ya Bu, yang itu harus kita ikuti. Penuh perjuangan, penuh dengan liku. Rasulullah, apa hidupnya kenyang terus, nyaman terus di istana seperti Firaun? Enggak. Bahkan ketika Rasulullah meninggal wafat, itu kamarnya Aisyah itu kecil. Mana naluri? Tapi Rasulullah itu tidur di pangkuannya Aisyah ketika beliau wafat karena sempitnya kamarnya. Jadi orang-orang yang diberi nikmat itu bukan orang yang dikasih harta banyak, bukan. Orang-orang yang diberi nikmat itu bukan orang yang dikasih kekuasaan tinggi, tidak, tapi dikasih iman. Itu kalau ada iman enak. Tidak barang. Tenang, ibu ya. Selalu lain syakatum azidan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan orang yang kau sesatkan, bukan orang yang kau tutup hatinya. Siapa? Yahudi itu ngerti Al-Quran itu benar. Yahudi itu ngerti Rasulullah itu benar, tapi tertutup hatinya. Sehingga dia menjadi apa? Jahat, ngalang-ngalang binatang jahat. Ya Bu ya? Lihat Bu, anak kecil-kecil gak berdosa dibombardir, hintak-hintak no, kejem ngalang-ngalang binatang, balum awal, kata Allah. Bahkan lebih parah dari binatang. Ini orang yang tak boleh. Nah, sebetulnya siapa? Nasoro ini sebetulnya. Wah, ini mabuk yang ditutup hatinya oleh Allah. Walau boleh orang-orang yang disesatkan. Jadi semoga kita dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang dolim, dari orang-orang yang disesatkan, juga yang tertutup hati kita. Semoga Allah senantiasa membuka hati kita, memberikan kita hidayah, memberikan kita istiqomah, memudahkan langkah kita untuk selalu mencari kebaikan, mencari ilmu sampai mau sama ini. Mungkin itu saja Bu kajian kita sore ini. Kalau ada waktu bisa dibuka pertanyaan. Ada waktu enggak? Supaya tenang dan damai. Ibu senang, bahagia sama puas sama? Puas, senang, bahagia sama? Ya puas nyata. Puas kan segalanya. Ada bahagia kan terbatas. Bedanya gimana? Puas, senang, bahagia. Bedanya gimana? Sama bahagia kan sama. Beda. Nah, ini puas yang melindungi hasilnya. Kalau puas, katanya aku nyala, aduh, negor rasanya. Gak sekali apa aja. Puas. Aku tadi makan kepiting sebulan bro, puas. Aku tadi makan teras mangkok gede, puas. Ya. Istilahnya kemudian senang. Aku tadi senang banget, senang ketemu koncoku. Senang aku melaku kuliner senang rasanya. Ya, senang Bu ya? Bahagia. Kalau bahagia gimana? Semuanya. Bahagia itu sumbernya dari hati. Kalau orang bahagia sumbernya dari hati, maka hati sumbernya dari pikiran. Pikiran sumbernya dari panca indera. Dari mata. Pikiran dari hati, hati dari pikiran, pikiran dari hati. Ya lihat dulu baru masuk. Ayo Bu, hati tenang, damai, bahagia itu sumbernya dari mana? Pikiran. Pikiran sumbernya dari mana? Hati lagi. Dari panca indera. Panca indera delok sing api-api, delok ilmu mata, melihat orang soleh, mendengarkan telinga, mendengarkan orang soleh, mendengarkan tausiah, mendengarkan tolabul ilmu, lisan ngomong sing api-api, sehingga koncone seneng, maka akan ibu menemukan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan.
tanpa masalah. Walaupun ada masalah, kita Bahagia. menyelesaikannya dengan baik, dengan jiwa yang tenang, bukan dengan emosi. Ya Bu ya? Ya. Berarti tenang itu harus berapa? Apa Bu? Bahagia. Dapatkan ketenangan Tenangan. dengan tolabul ilmi. Tolabul ilmi yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. tenang nggak? Kalau Ibu sudah menemukan belajar dari yoyo Apa ya? itu ya. Kalau bahagia akan melahirkan ketenangan. Tenangan. Bahagia melahirkan kedamaian. Bahagia melahirkan kenyamanan. Walaupun namanya ngontrak, walaupun gak banjir. Ya, dari ngono ya. Tapi ya, loh, bahagia itu dari hati bukan dari gang. Itu dari kontraan. Yang penting yang di rumah jangan nagih-nagih terus. Ayo, kapan bayar? Alamatnya dari ngono. Ya, Jadi gitu Bu ya. Jadi kebahagiaan itu dilahirkan dari hati. hati yang tenang dan damai ketika mendekati dekat dengan ayat Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim karena arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Apa? Ya karena arsalna fikum rasulan minkum yatlu ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Seperti Rasul, fikum, Rasulnya dia dulu yang membacakan ayat-ayat Allah. Berarti apa ayat-ayat Allah? Al-Quran. Wa yuzakkikum, maka akan melahirkan hati yang jernih, hati yang bersih. Karena Al-Quran nggak akan mau masuk kalau hati kita banyak penyakitnya. Ya Bu ya, penyakit hati itu apa aja Bu? Iri, dengki, Ujub, takabur, dengki, apa lagi? Sakoncoan. Al-Quran nggak akan bisa masuk karena Al-Quran ayat-ayat Allah yang bersih, yang suci, gak kena duduk comberan. Hati yang kotor itu seperti comberan. Nggak mau. Makanya kenapa Al-Quran nggak bisa masuk ke dalam hati kita? Karena kita masih berpenyakit. Sama dengan ibu makan enak di restoran terkenal, tapi nggak bisa menikmati. Kenapa? Karena sariawan. Karena berpenyakit, sehingga nggak bisa menikmati dengan enak. Ini betul Bu. Makanya buang penyakit hati. Ketika itu sudah bisa membuang penyakit hati, ini sama-sama berproses Bu ya. Bukan berarti saya tapi enggak, saya podo bosoke, aku juga dendali, berusaha bersih. Saya bukan ustazah, Bu, panggil Umi aja. Umi itu kan ibu, mau saya kalau panggil ustazah. Gak cocok, gak layak, belum layak jadi. Daripada kita saja. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Ada waktu? Sambil menunggu hujan atau disudahi? Disudahi? Itu saja, semoga Allah memberikan ridho buat kita semua, keluarga kita, memberikan keberkahan umur, kesehatan kita, waktu kita. Allah memberikan keberkahan rezeki kita, dilapangkan segala usaha kita, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, diberikan kita anak-anak soleh dan solehah yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata buat hati kita, yang insya Allah akan bisa membuka pintu surga nanti ketika kita menghadap Allah. Ala solehah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna
وانصرنا إخواننا في المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفعنا والمسلمين. اللهم إنا أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا أعوذ بك من قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal hidayah. Wallahu muwaffiq wal mursyid ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan.